Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, selamat datang di masa pengenalan lingkungan sekolah atau PLS SMP Negeri 1 Malang tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan yang baik ini, saya, Bu Farah, dan Bu Rena akan mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh bagaimana cara belajar yang efektif, baik itu pembelajaran jarak jauh di sekolah, yang dilakukan di rumah maupun belajar mandiri di rumah. Anak-anak, ketika mendengar kata belajar, apa yang terlintas dalam benak kalian? Apakah belajar hanya sekedar mengulang pelajaran yang sudah disampaikan guru? Ataukah membaca termasuk bagian dari belajar? Atau menyalin catatan juga sudah masuk dalam kegiatan belajar? Dan apakah pembelajaran itu efektif? Mari kita simak ringkasan penjelasan berikut. Cara belajar efektif secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu belajar di sekolah melalui belajar jarak jauh dan belajar di rumah. Cara belajar efektif di sekolah, yang pertama ada sikap siap menerima pelajaran, fokus mengikuti pelajaran, memotivasi diri untuk senang belajar, memiliki kemandirian dan kejujuran, ini yang utama, memahami konsep belajar seperti apa, mengenali gaya belajar yang efektif, aktif dalam forum pembelajaran, dan yang terakhir jangan lupa mengevaluasi diri. Seperti apa penjelasannya? Setidaknya ada 8 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, sikap-sikap siap menerima pelajaran. Ketika kalian mendengar kata belajar, yang pertama harus tertanam dalam diri kalian adalah sikap siap menerima pelajaran. Ini seperti niat untuk belajar, begitu ya. Ketika akan belajar, saya harus nawa itu benar, harus bersungguh-sungguh. Artinya bersungguh-sungguh sudah mempersiapkan diri dari awal. Poin yang pertama, kebutuhan diri sudah terpenuhi sebelum belajar. Kebutuhan diri itu seperti apa, Bu Farah? Kebutuhan untuk makan, minum, sebelum mengikuti pelajaran pastikan kalian sudah sarapan. Sarapan tidak harus nasi ya, boleh menggunakan roti, susu, atau apapun itu. Teh manis Bu, boleh, teh manis juga boleh. Setidaknya ada yang terisi sehingga ketika kalian nanti menerima pelajaran, kalian bisa menikmati pelajaran dengan baik. Tidak lagi ada suara ujuk-ujuk karena kalian lapar atau karena kalian lemas tidak bertenaga mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, duduk nyaman dengan perangkat belajar yang siap digunakan. Usahakan kalian duduk di meja atau di tempat manapun yang bagian rumah kalian yang dirasa nyaman. Maksud Bu Farah, tidak baik kalian belajar dengan menggunakan misalnya gawai sambil berjalan-jalan. Ini akan mengganggu konsentrasi kalian dan tentunya akan menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang di sekitar kalian. Ini belajar atau ngapain nih? Jangan-jangan ini nggak belajar, jangan-jangan tiktokan begitu ya, atau jangan-jangan ini fit callan. Oh nggak diam. Jadi tunjukkan yang pertama sikap siap belajar, sikap siap menerima pembelajaran. Dan yang ketiga di poin ini yaitu buku paket dan penunjang lain sudah disiapkan. Buku paket sudah kalian terima ya nak melalui wali murid kemarin sudah sekolah bagikan. Di sana sediakan buku paket di sekitar kalian, buku paket, buku tulis, alat-alat tulis lainnya seperti ballpoint, tip X, penghapus, pensil, dan apapun itu silahkan letakkan tidak jauh dari tempat dudukmu. Sehingga ketika kalian akan mencatat poin-poin penting, kalian tidak kesulitan untuk meraihnya. Poin yang kedua, fokus mengikuti pelajaran. Ini ada kaitannya dengan poin pertama tadi. Ketika sudah siap menerima pelajaran, perut sudah kenyang, sudah tidak haus lagi, kebutuhan untuk ke toilet, maaf misalnya untuk buang air kecil atau air besar sudah terpenuhi, maka kalian akan tenang. Ketika tenang, kalian akan fokus mengikuti pelajaran. Fokus artinya seperti apa? Fokus artinya tidak terpengaruh dengan keadaan sekitar. Ketika ada adik kalian menangis, atau ada tukang bakso lewat misalnya di depan rumah kalian, kalian tetap fokus, istiqomah mengikuti pelajaran. Karena apa? Karena sudah siap nawa itu tadi. Sudah niat dari awal untuk mengikuti pelajaran.
Poin yang kedua dalam fokus mengikuti pelajaran ini yaitu berusaha memahami pelajaran. Berusaha memahami pelajaran banyak caranya. Agar pelajaran efektif, usahakan menulis poin-poin penting apa yang disampaikan oleh guru kalian. Bu, saya ada nggak paham Bu pada bagian ini. Tulis juga bagian yang tidak kalian paham untuk ditanyakan kemudian. Di poin terakhir ini, berusaha tidak menyela pembelajaran dengan aktivitas lain. Aktivitas yang dimaksud seperti tadi, misalnya disela dengan kegiatan makan, minum, bercanda dengan saudara, ataupun buang air besar atau kecil. Kalau misalnya terpaksa, tidak apa-apa. Tapi usahakan itu sudah siap di awal, sehingga kalian tidak perlu lagi melakukan aktivitas lain ketika pembelajaran ini berlangsung. Yang ketiga, memotivasi diri untuk senang belajar. Nah, ketika seseorang itu sudah senang melakukan kegiatannya, misalnya kalian senang tidak ketika diminta untuk melakukan hobi kalian? Hobi kalian misalnya bermain basket atau membaca. Senang, tanpa disuruh pun kalian akan melakukan hal tersebut. Tanpa disuruh pun ketika orang tua kalian atau guru kalian sudah istirahat dulu, enggak ini mau baca novel dulu, soalnya saya suka. Nah, ketika ada rasa suka, ada rasa senang ini, semuanya akan berjalan lebih baik, lebih mudah dan lebih nyaman. Begitupun dengan belajar. Ketika kalian sudah menanamkan dalam diri kalian, saya senang belajar, saya suka belajar, saya nyaman belajar, maka kegiatan belajar ini akan lebih lancar ke belakang, akan lebih mudah dilakukan tanpa paksaan. Kapanpun dan dimanapun kalian bisa belajar. Sekarang bagaimana menimbulkan motivasi senang belajar? Saya nggak suka Bu belajar. Saya nggak suka Bu membaca. Dicari penyebabnya mengapa kalian tidak suka belajar, mengapa kalian tidak suka membaca. Ingat-ingat poin ini. Bagaimana jika saya tidak belajar? Diingat lagi konsekuensinya, apabila saya tidak belajar, maka saya tidak akan memperoleh pengetahuan. Jika saya tidak memperoleh pengetahuan, maka saya akan tertinggal dari yang lain. Jika saya tertinggal dari yang lain, maka masa depan saya akan suram, maka masa depan saya akan terbelakang. Misalnya seperti itu. Jadi motivasi semacam ini, konsekuensi apa yang kalian dapatkan ketika tidak belajar, baiknya menjadi pengingat diri agar terus senang belajar. Gitu ya. Poin yang keempat, belajar yang efektif, memiliki kemandirian dan kejujuran. Ketika kalian ada di rumah, Bapak Ibu Guru tidak bisa memantau 100% bagaimana kinerja kalian. Yang bisa memantau diri sendiri, yang bisa memantau belajar kalian adalah diri sendiri. Maka milikilah kemandirian dan kejujuran karena ini adalah modal utama kalian dalam belajar. Ketika kalian paham dengan suatu pembelajaran, kalian akan bisa mengerjakan dengan baik dan tidak perlu menyontek pada teman. Ingat ya, menyontek pada teman, belum tentu teman kalian yang mengerjakan itu mengerjakan tugas yang benar. Belum tentu teman kalian itu mempunyai jawaban yang tepat untuk semua pertanyaan yang diberikan oleh guru kalian. Lalu bagaimana bila ada yang tidak paham? Tanyakan pada guru atau pada orang tua kalian. Gunakan segala fasilitas yang ada di sekitar kalian. Murid atau siswa yang jujur memiliki nilai plus di mata guru. Misalnya, Bu, nilai saya kecil, Bu, saya remedial. Saya kemarin nggak paham yang bagian ini. Jujur, sampaikan pada guru. Itu jauh lebih baik daripada kalian mendapatkan nilai 100, namun kalian mendapatkannya dari hasil menyontek, dan kalian tidak memahami apa yang kalian jawab. Selanjutnya, memahami konsep belajar. Belajar dikenal sebagai aktivitas mental atau psikis yang menimbulkan perubahan tingkah laku dari sebelumnya. Jadi dengan belajar ini kalian akan mendapatkan pengetahuan baru sehingga sikap kalian berubah. Belajar ini bukan hanya sekedar mengerjakan PR dan bukan hanya sekedar menyiapkan buku pelajaran. Coba sekarang aku. Misalnya Bu Farah tanya, anak-anak tadi malam sudah belajar? Sudah Bu, gitu. Semuanya menjawab sudah Bu. Buktinya apa kalau sudah belajar?
Saya sudah menyiapkan buku-buku saya, Bu. Saya sudah menyiapkan buku pelajaran hari ini. Bukan, itu bukan konsep belajar. Belajar itu adalah ketika kalian membaca, kalian mengingat, kalian mereview pelajaran dari guru, sehingga menambah pengetahuan baru dan ada perubahan sikap. Perubahan sikapnya apa? Perubahan sikapnya paham. Kalian menjadi paham dan mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Itu konsep belajar yang benar. Diingat ya, anak-anak sekali lagi, menyiapkan buku atau sekedar menyalin catatan atau mengerjakan PR bukan termasuk bagian dari konsep belajar. Tidak menambah pengetahuan. Apakah dengan menyiapkan buku kalian lalu menjadi pintar? Tidak ya. Menjadi pintar dengan menambah wawasan. Dengan cara membaca, bertanya, diskusi, begitu. Poin selanjutnya yaitu mengenal cara belajar yang efektif. Nah, secara umum ada 3 cara belajar, 3 gaya belajar. Dengan cara visual, auditori, dan kinestetik. Visual ini, kalian biasanya siswa yang memiliki gaya belajar visual akan lebih mudah memahami pelajaran apabila dijelaskan atau dengan cara minat. Akan lebih mudah tertanam dalam diri kalian. Oh, seperti itu. Misalnya ada teman kalian mungkin yang memiliki catatan dan di sana banyak gambar-gambarnya, warna-warni, biasanya perempuan ini ya, tapi tidak menampik kemungkinan juga siswa laki-laki. Bisa diduga atau bisa dipastikan teman kalian itu memiliki gaya belajar visual, yang artinya ketika dia melihat sesuatu secara konkret, dia akan lebih nyaman, lebih nyantol belajarnya. Ada juga teman-teman saya, Bu, yang kalau belajar itu harus rame gitu. Harus ada di tengah keramaian, atau kalau enggak, dia harus pakai headset di telinganya. Tidak bisa dalam keadaan sunyi, senyap. Nah, anak tipe ini, siswa tipe ini memiliki gaya belajar auditori atau dengan mendengar. Dia akan lebih mudah belajar apabila ada suara-suara di sekelilingnya. Termasuk mungkin ada siswa atau teman kalian yang catatannya itu nggak ada kok. Dia hanya memperhatikan di dalam kelas, di dalam pembelajaran jarak jauh, pembelajaran virtual, tapi dia paham tuh. Nah, mungkin temanmu itu adalah tipe siswa yang memiliki gaya belajar auditori atau dengan cara menyimak, mendengar, gitu. Ada pula, Bu, teman saya yang dia tuh memiliki gaya belajar, senangannya itu gerak aja kemana-mana. Senangannya itu dengan cara praktek. Senangannya itu dengan cara kinestetik, mengerjakan langsung praktek tadi itu ya. Nah, ini masuk dalam poin yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Anak tipe ini akan lebih mudah memahami apabila mengalami langsung apa yang dijelaskan dalam pembelajaran. Lalu Bu, mana pembelajaran yang baik? Semuanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing dan semuanya baik. Lalu ini berkaitan dengan poin selanjutnya. Oh, mohon maaf, ini dulu yang konsep ke-6. Lalu bagaimana Bu? Saya bisa mengenali gaya belajar saya. Silakan diamati dengan seksama. Sebenarnya saya lebih nyaman kalau memiliki gaya belajar apa. Lalu silakan terapkan. Mungkin yang memiliki gaya belajar visual, kalian bisa menggunakan catatan kecil, ditempel di tembok atau ditempel di dekat meja belajar kalian agar kalian lebih mudah memahami materi yang sudah disampaikan oleh guru. Bisa dibuat peta konsep atau poin-poin saja. Yang auditori bisa merekam apa yang sudah dipelajari. Misalnya hari ini saya belajar tentang matematika. Atau yang lebih mudah, saya belajar tentang pelajaran apa yang hafalan, misalnya bahasa Indonesia. Ya, misalnya dalam pelajaran bahasa Indonesia setelah diterangkan oleh guru kalian merekam apa sebenarnya sudah saya peroleh hari ini. Ini juga untuk mengukur pemahaman kalian. Seberapa paham kalian dengan materi yang sudah disampaikan guru. Lalu setelah direkam, bisa kalian dengarkan. Jadi sembari kalian rebahan, sembari kalian bersantai, kalian bisa mendengarkan kembali pembelajaran yang sudah kalian pahami. Sementara untuk yang kinestetik,
Biasanya dia kinestetiknya seperti apa? Misalnya dengan cara saya bisa belajar kalau saya jalan-jalan dari alun-alun muter 7 kali baru saya paham, misalnya seperti itu. Ya udah nggak apa-apa dilakukan. Karena ini masa pandemi, saya hanya bisanya jalan-jalan tuh di halaman rumah aja, nggak apa-apa, silakan ya. Silakan lakukan, kenali gaya belajar kalian dan terapkan gaya belajar kalian sehingga dapat menimbulkan cara belajar yang baik. Selanjutnya, aktif bertanya dalam forum belajar. Nah, dalam pembelajaran di sekolah, pembelajaran jarak jauh virtual seperti ini, aktiflah nak bertanya ketika berada dalam forum. Mengapa ini penting? Karena guru tidak bisa bertatap muka langsung dengan kalian. Satu-satunya kesempatan untuk bertanya adalah ketika telekonferensi seperti ini. Ketika diadakan kelas virtual, kelas pembelajaran jarak jauh. Bertanyalah ketika sesi sudah dibuka. Anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Angkat tangan pada layar sehingga gurumu bisa mengetahui, oh iya ada yang bertanya. Gitu ya. Lalu pastikan sudah memahami topik yang dibahas. Jangan sampai yang tadi sudah disampaikan oleh guru jelas-jelas ditanyakan lagi. Namun apabila itu benar-benar mengganggu kalian, saya benar-benar nggak paham Bu begitu. Dengan materi ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Farah, tapi saya tetap nggak paham. Jadi saya mau tanyakan lagi, silakan ditanyakan lagi. Ingat ya, ada pepatah mengatakan malu bertanya, sesat di jalan. Nah, yang ketiga, jangan malu tanyakan hal yang kurang jelas atau hal yang belum dipahami. Tidak perlu malu bertanya. Malu itu, gunakan porsi malu pada tempatnya. Gunakan porsi malu sesuai dengan tempatnya. Malu itu apabila tidak belajar itu malu. Malu ketika ada tugas saya belum mengerjakan, malu karena lalai terhadap kewajiban. Tapi ketika kalian diberi kesempatan untuk bertanya, tidak perlu malu, nah, tidak perlu malu, karena itu bisa menambah poin plus dalam diri kalian. Dalam catatan guru juga, dengan bertanya juga kalian bisa menambah wawasan, sehingga itu termasuk dalam bagian belajar yang efektif, menambah wawasan dan mengubah pemahaman begitu. Yang keempat, teknis ini ya, bertanyalah dengan suara jelas dan bahasa yang mudah dipahami. Kalau belajarnya bahasa Indonesia, bertanyanya menggunakan bahasa Indonesia, jangan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Jawa. Atau ketika bertanya, siapkan dulu di kertas. Jangan bulat aja, bulat itu apa ya? Menggunakan kalimat yang panjang tapi nggak tahu ini sebenarnya pertanyaannya apa ya. Gitu. Jadi ditulis terlebih dahulu apa yang ingin kalian tanyakan, lalu langsung deh tanyakan kepada guru kalian. Jangan lupa gunakan suara yang jelas sehingga mudah ditangkap dan mudah dijawab oleh guru kalian. Yang ke-8, terakhir, di akhir pembelajaran, mari lakukan evaluasi diri. Evaluasi diri ini penting, nak, untuk melihat kembali apa yang sudah saya dapatkan hari ini. Apa kekurangan belajar saya hari ini? Atau pertanyaan apakah hari ini saya bisa fokus belajar? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini akan membantu kalian untuk mengevaluasi diri. Dengan evaluasi diri, kalian bisa lebih mudah memperbaiki gaya belajar atau cara belajar kalian di waktu yang akan datang. Apabila satu hari ini saya sudah belajar tapi nggak ada yang nyantol, Bu. Kira-kira itu termasuk belajar atau tidak? Tidak ya. Itu hanya mengikuti pelajaran tapi tidak belajar. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban kalian untuk belajar. Tapi pada dasarnya tidak ada pembelajaran yang masuk. Begitu. Baik anak-anak, itu tadi 8 poin bagaimana cara belajar yang efektif di sekolah. Selanjutnya, Bu Farah akan menjelaskan lagi cara belajar efektif di rumah. Setelah kalian belajar di sekolah, kalian akan melakukan pelajaran mandiri, belajar mandiri di rumah. Berbeda kalau tadi dipandu oleh guru di sekolah, yang ini cara belajar efektif di rumah secara mandiri. Ada 4 poin yang harus kalian perhatikan. Di antaranya aku adalah pelajar, lalu menentukan waktu yang tepat untuk belajar, mampu mengenali pelajaran yang kurang dipahami dan meningkatkan kualitas diri. Seperti apa dan bagaimana? Mari kita tetap fokus. Iya, silakan yang mau buang air kecil atau
mau minum nggak apa-apa, sebentar saja karena ini lumayan panjang bukunya. Namun Bu Farah harap kalian setelah ini tetap fokus karena ini materi yang penting untuk kalian pahami dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Lanjut ya, yang pertama, aku adalah pelajar. Pahami dengan baik bahwa apapun status kalian di rumah, kalian sebagai anak, sebagai kakak, sebagai apapun, secara umum kalian adalah pelajar, artinya orang yang siap menerima pembelajaran. Pelajar itu merupakan individu, perseorangan yang ikut dalam proses belajar. Tanamkan itu. Dimanapun berada, kalian adalah pelajar yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai pelajar. Pahami, tanamkan, aku adalah pelajar. Aku memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk belajar. Sebagai pelajar memiliki tanggung jawab untuk belajar. Dimanapun dan kapanpun aku harus belajar. Ini ditanamkan di doktrin dari dalam diri, aku adalah pelajar. Jadi mau sesibuk apapun kalian, ingat kalian adalah pelajar. Yang kedua, menetapkan waktu yang tepat untuk belajar. Setidaknya ada 3 waktu yang bisa kita kenali. Yang pertama, kisaran jam 9 hingga 11 pagi. Ini adalah waktu yang biasa digunakan untuk belajar karena pada saat ini otak itu sedang fresh ya, masih segar untuk digunakan fokus belajar dan fokus melakukan aktivitas. Selanjutnya, otak akan lebih mudah konsentrasi untuk mengerjakan tugas yang lebih berat pada pukul 11 dan 2 siang. Ini mengapa di sekolah kita pembelajaran itu berkisar diakhiri pembelajaran efektifnya yang pelajaran inti hingga pukul 2. Setelah pukul 2 nanti ada kegiatan belajar mandiri di sekolah ya, hingga sore dilanjutkan dan kegiatan lain. Kemarin kalian sudah mendapatkan materi itu, Bu Farah hanya mereview sedikit. Setelah itu yang terakhir di jam 6 hingga 8 malam, ini waktu kalian biasanya untuk belajar. Otak dapat beristirahat setelah tadi kisaran sore itu otak akan beristirahat dan akan kembali on untuk fokus belajar pada pukul 6 hingga 8 malam. Pastikan jam 6 hingga 8 malam ini kalian standby, kalian siap untuk belajar di rumah secara mandiri. Gunakan waktu ini untuk membaca, mereview, memahami catatan, memahami pembahasan yang kurang dipahami. 3 waktu ini bisa menjadi perhatian kalian, jangan lupa. Bu, misalnya saya mau menambah waktu nih Bu, saya biasa bangun tengah malam Bu untuk sholat tahajud. Wah, alhamdulillah ya. Setelah itu menjelang subuh Bu, saya tidak menggunakan waktu itu Bu untuk tidur. Saya belajar Bu, menggunakan waktu saya untuk belajar. Boleh Bu? Boleh. 3 waktu ini bukan patokan tetap, bukan patokan mutlak begitu ya. 3 ini adalah waktu yang direkomendasikan, disarankan untuk kalian belajar. Namun apabila kalian memiliki waktu yang dirasa tepat untuk belajar dalam jadwal kalian belajar di rumah, silakan diterapkan. Sesungguhnya yang paling mengerti bagaimana gaya belajar dan waktu tepat, kapan waktu tepat belajar adalah diri kalian sendiri. Selanjutnya, mampu mengenali pelajaran yang kurang dipahami. Pernah tidak anak-anak merasa, saya paham nggak ya itu dengan pelajaran ini? Lah, kalau kalian aja nggak paham dengan diri kalian sendiri, apa iya Bu Farah, oh kira-kira si Arya ini nggak paham nih pelajaran matematika bab ini. Atau kira-kira si Aldo ini kurang paham di pembelajaran teks deskripsi misalnya. Tidak bisa ya, yang bisa mengenali apakah saya paham atau tidak dengan pembelajaran ini adalah kalian sendiri. Maka bagaimana cara untuk mengenali pembelajaran yang kurang dipahami? Yang pertama, catat setiap kesulitan belajar. Misalnya kalian susah memahami pelajaran matematika misalnya. Susahnya saya di bagian bagian bab awal misalnya. Silahkan dicatat. Mengapa harus dicatat? Karena manusia ini tempatnya lupa. Nah, butuh catatan untuk setiap situasi termasuk dalam belajar. Ketika sudah dicatat,
Coba kalian mencari solusinya. Jangan fokus sama terhadap apa yang kalian tidak ketahui, tapi fokus menemukan solusinya. Oh iya, solusinya agar saya memahami belajar ini, yaitu dengan menambah referensi bacaan. Sekarang internet atau buku-buku sudah lebih banyak dijual, sudah lebih banyak ada di internet. Tidak harus membeli buku, tidak harus membaca buku dengan cara membeli. Kalau ada kesempatan membeli tidak apa-apa, tapi kalau tidak, kalian bisa membaca di internet atau bertanya jawab dengan guru, nanti akan ada. Yang pertama setelah dicatat tadi, setelah ini bagian yang dicatat, yang kedua mencari solusinya dengan menambah referensi bacaan, baik itu melalui internet atau melalui buku bacaan lainnya. Selanjutnya, jika tidak dapat diatasi sendiri, sampaikan kepada orang tua. Jangan dipendam sendiri, jangan dicari solusi sendiri, tidak mampu ya. Mengapa harus disampaikan kepada orang tua? Harapannya orang tua akan membantu kalian mencarikan solusinya dengan cara mungkin mencarikan les tambahan untuk kalian. Mungkin dengan cara mengajarkan kalian apa yang belum dipahami. Misalnya nih orang tuanya, Ma aku nggak paham nih masalah untuk ini. Coba sini, coba Mama lihat. Oh ini Mama paham nih. Ayo coba belajar dengan Mama. Begitu. Menemukan solusi bersama dengan orang tua. Bisa, Bu orang tua saya kerja, adanya kakak. Boleh nggak Bu? Menyampaikan masalah saya kepada kakak. Yang utama sampaikan dulu kepada orang tua. Namun jika mungkin orang tua sedang tidak ada dampingi kalian belajar saat itu, silahkan sampaikan kepada orang-orang di sekitar kalian. Orang dewasa yang bisa membantu dan bisa dipercaya, gitu ya. Lalu yang keempat, konsultasikan pula pada BK di sekolah. BK adalah bimbingan konseling. Di kelas 7 ada Bu Indah yang berlaku sebagai guru BK. Di sana kalian bisa sharing, bisa berbagi, bisa diskusi, apapun itu mengenai kesulitan belajar saya di rumah. Bagaimana Bu? Bisa disampaikan ke Bu Indah. Yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan belajar dengan beragam cara. Dipahami ya nak, belajar itu bisa dilakukan sendiri, namun bisa pula dilakukan bersama teman-teman kalian. Baik itu secara berkelompok, ataupun dengan cara membuat resume, menambah les tadi yang saya katakan, atau dengan tutor sebaya. Tutor sebaya itu belajar dengan teman kalian yang sebaya. Kalau mungkin kalian malu nih belajar dengan guru, saya malu Bu bertanya, nanti ditanya, tanya lagi nggak paham. Gak apa-apa sebenarnya ya, silahkan tanyain pada guru kalian. Atau kalau kalian malu, tanya ke teman yang kalian rasa dia mampu terhadap materi tersebut. Yang keempat, meningkatkan kualitas belajar. Anak-anakku, tidak ada proses yang mudah. Seorang yang berhasil selalu menempuh atau melalui langkah-langkah yang tidak sedikit. Langkah-langkah yang sulit mungkin. Nggak apa-apa bersakit-sakit dahulu sekarang. Belajar giat. Nanti di akhirnya kalian pasti akan mendapatkan hasil yang optimal. Meningkatkan kualitas belajar bisa dilakukan dengan yang pertama, diupayakan belajar sebagai kegiatan harian di rumah yang nyaman. Lakukan kegiatan belajar itu sebagai kegiatan harian yang kalian harus lakukan setiap hari, menjadi rutinitas yang bukan sebagai tekanan, sebagai ya udah dilakukan aja gitu, istiqomah setiap hari, begitu. Yang kedua, buat kegiatan belajar di rumah sebagai kegiatan yang menyenangkan. Ketika waktu belajar tiba, ketika waktu belajar sudah ada, kegiatan belajar dimulai, yang harus ditanamkan dalam diri, wah ini waktunya belajar, waktunya saya menambah wawasan. Jangan dibalik ketika hari ini waktunya belajar, belajar lagi gitu. Jangan gitu ya, jangan lemes, harus semangat. Oh sekarang waktunya belajar, waktunya menambah ilmu. Dengan belajar ini saya bisa lebih semangat, bisa lebih menambah wawasan, sehingga langkah ke depan saya, langkah saya menuju masa depan yang dibilang semakin dekat. Harus kayak gitu, harus semangat pokoknya. Yang ketiga, manfaatkan waktu belajar di waktu yang baik untuk belajar, tidak larut malam.
Pilih waktu-waktu yang kalian anggap tepat untuk belajar. Tadi sudah kita bahas juga, bisa digunakan ya, waktu-waktu yang tepat untuk belajar. Jangan luangkan waktu untuk belajar, jangan belajar hanya di waktu luang. Begitu. Artinya belajar ini sebagai prioritas utama kalian di rumah. Sebagai hal yang diutamakan, sebagai hal yang diusahakan, dan bukan hanya sekedar ya udah nanti kalau setelah saya main capek baru belajar, bukan gitu, tapi belajar dulu, setelah belajar paham baru sisanya untuk bermain. Yang keempat, setiap hari harus ada waktu untuk belajar. Luangkan waktu untuk mengulang materi yang sudah diajarkan, baik itu yang sudah bisa, kalau misalnya materinya itu sudah kalian pahami, berarti bisa melanjut pada materi selanjutnya, tapi misalnya belum dipahami, silakan diulang lagi, dilihat bagian mana yang tidak paham, dicari solusinya. Lalu setiap harinya seharusnya menambah sumber belajar baik dari buku maupun internet. Semakin banyak yang kalian baca, semakin banyak pula pengetahuan yang akan kalian dapatkan. Selanjutnya belajar terbimbing, tidak belajar sendiri sehingga kalian tahu belajar saya ini benar nggak ya, konsep yang saya pahami tadi sudah tepat atau tidak ya, itu dengan cara ada pendampingnya, didampingi oleh orang tua, keluarga, kalau ada orang tua sedang bekerja atau di luar kota, bisa dengan keluarga, dengan paman, bibi, om, tante, ataupun dengan kakak, ataupun memanggil guru les ke rumah, begitu. Baik anak-anak, demikian tadi penjelasan dari Bu Farah dan Bu Rena. Terima kasih untuk waktu dan perhatian yang sudah kalian berikan. Demikian dari kami, tetap sehat dan tetap semangat. Selamat datang di SMP Negeri 1 Malang. Sekali lagi, kalian adalah bagian dari SMP Negeri 1 Malang. Kalau kalian mau, pasti bisa, begitu ya. Terima kasih, sekian dari Farah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.